Azhar ya, bukan Ajar. Azhar. Tapi terlalu formal. Ya, Udah, terus pas Boy? udah dipanggil Ajar udah jajar aja udah. Oh. Gue bilang ini ibaratnya gue itu kepala gue dari emosi gue dari ubun-ubunnya kan. Gue jadi situ nggak banyak ngomong, gue langsung ke DM, jadi gue ngapain, gue ke DM udah lu dimana sini biar gue nyamperin, gue gituin, katanya gue dibohongin anjir. Nanti kemarin baru gitu dong Ngomongnya sampai 10k gimana ya, akhirnya gue tak dibukul tuh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jack. Mania. Yeay, abang-abang, alhamdulillah. Kembali lagi anjay. Welcome back di channel 27 Official, akun resmi dari The Jackmania Wilayah Menteng. Alhamdulillah. Ya kali gue ngomong alhamdulillah nih. Karena alhamdulillah kali ini gue menyambangi salah satu abang-abangan gue. Beliau yang sekarang menjabat sebagai humas dari media sosial Jackmania Wilayah Menteng. Gak perlu banyak basa-basi lagi, di sebelah gue udah ada Bang Ajar. Jar, sehat Jar? Alhamdulillah. Wih, Sehat. gila. Bang Ajar, gue manggil lo Ajar aja deh, Jar. Iya. Kenalin diri dong, Jar. Soalnya kan mayoritas banyak anak-anak yang udah kenal dan banyak juga anak-anak yang belum tahu nih siapa nama asli lu sih sebetulnya, Jar. Nama panggilannya lah, kalau nggak gitu. Anak-anak sih biasanya manggil gue jar-jar gitu aja sih. Iya, Ajar. Cuma kalau buat nama asli Azhar Abadi. Azhar ya? Iya, pakai Z. Wih, Azhar men. Gue pertama ngira lu itu pakai J. Ajar. Iya. Ajar. Banyak kan pasti gitu, kayak olay juga yang kayak lu pakai J. Ajar. Jar, gimana Jar kabar Jar? Sehat. Sehat ya Jar. Jar, kita udah lama nih Jar nggak ngumpul-ngumpul Jar. Gue kemarin habis dari Bang Ien Jar. Sama Bang Ino ngobrol-ngobrol santai karena kan kita udah lama nggak ngebahas bola. Silaturahim sama Bang Ino sama Bang Ien. Cuma kemarin gue nyambangin ke rumahnya Bang Ino yang di sono Menteng. Jar, gue mau nanya nih Jar sedikit sama lo nih Jar. Ngebahas tentang Persija nih Jar. Jar, kapan sih Jar lo pertama kali tahu Persija? Tahu doang ya. Tahu. Kalau tahu doang sih dari gue SD. Cuma tahu doang. Iya, Cuma tahu. gue belum nonton. Ah. Yang nonton tangga gue, teman-teman gue. Di situ gue belum nonton karena masih belum dibolehin juga lah. Udah gitu kan juga karena dari faktor warga gue itu kayak nggak ada yang suka bola. Oh, jadi Ya enggak paling kalau dari saudara cuma Bang Ino doang itu yang suka bola. yang suka bola ya. Heeh. Lo sama Bang Ino masih saudara lah ya? Dia Secara nggak langsung ya? Dia Bang Ino itu sepupunya bokap gue. Oh, Jadi okay. jauh lah gitu. Emang karena rumah deket ya jadi berasa deket aja gitu. Iya. sebenarnya. Cuma Jar, pertama kali lo nonton Persija tuh kapan Jar? Gue juga lupa. Soalnya itu juga gue diajak temen. Pokoknya yang gue ingat SMP. SMP ya berarti. Oh, Sekitar tahun 2006. bisa dibilang ya. Cuma Jar, nah dari tahun itu lo udah tahu ada Jackmania gak Jar? Tahu. Tahu. Juga kan dulu waktu kecil kan juga ngomongnya mau nonton di Jack ya, mau nonton di Jack. Oh, ya, iya, biasa dulu iya, pas bahasa bocil gitu kan. Nonton di Jack ya bang. Ayo. Gini-gini. Cuma pas segini-seginian gue juga udah tahu. Nonton di Jack. Gue mikirnya di Jack itu kan supporter Persija. Gue ngapain nontonin diri gue sendiri gitu maksudnya kan. Iya. Jar, sibukan lo hari ini apa sih Jar? Selama adanya pandemi ini Jar, apa ya, ada perubahan kah? Atau biasa aja? Atau gimana? Kalau kegiatan selama ini kan gue kakak gue kan ada usaha dagang di pasar. Okay. Jadi gue bantu-bantuin aja lah gitu dari jam 3 kadang belanja ke Pulau Gadung terus sampai jam 5 lah. Iya. Terus jadi ntar yang dagangin empok gue gitu. Lo bantu-bantu lah ya. Cuma perkembangannya Jar, gue mau nanya bukan ke pribadi kehidupan nih Jar, tapi tentang pribadi tapi tentang ke Persija dan Jackmania-nya. Jar, selama pandemi ini kan kita kurang lebih udah ada setahun nih. Lebih lah. Hampir 2 ya. 2 tahun lebih. Nah, nih Jar, selama 2 tahun itu apaan sih Jar? Ada rasa gak sih
perbedaan dari pertama kali lo nonton tuh tahun SD, SMP sampai adanya pandemi ini kita menonton seperti sekarang nih. Ada gak sih yang lo rasain beda? Banyak lah. Apaan tuh, Jar? Ya kalau ceritain sih panjang, intinya kalau dari gua awal nonton sampai yang terakhir kemarin nonton sebelum pandemi ya intinya makin kesini makin baik, makin rapi, makin terkoordinasi. Ya salah satu buktinya kan sampai bisa bikin koreo kan, sampai yang mendunia itu kan. Oh, cuma yang pas pandeminya ini masuk kan, kita habis juara nih Jar, nggak lama kan. Liga terhenti karena adanya pandemi. Pandemi panjang. Terus ada lagi liga apa sih, Menpora ya kalau nggak salah. Liga Menpora tuh. Nah, perasaan lo gimana sih Jar saat Persija berlaga tapi tuh bahkan ya, home aja kita tuh nggak bisa nyaksiin. Bete lah, ya ibaratnya salah satu hiburan nih. Bukan hiburan nih, bener Iya, sih hiburan, salah satu hiburan yang paling murah. Iya. Menurut gue nonton bola nggak ada lagi. Dan gue juga emang dari kecil udah hobinya begitu, ya udah nggak ada hiburan, ibaratnya ya nggak ada hiburan lagi. Ya paling hiburan tontonan dari TV, cuma nggak berasa gitu, nggak berasa atmosfernya. Oh, beda Jauh banget. Beda banget. Jauh banget. Kalau Bang Yen kemarin gue tanya kayak gitu, dia bilang kalau teriak sedikit aja tuh di rumah. Nonton sekarang gitu, nonton di rumah teriak kayak takut diomelin tetangga kali. Kalau gue sih, gue nggak pernah, gue kalau nonton di rumah dulu juga kalau lagi misalkan partai away, gue kan dulu kan jarang bisa nonton away. Karena faktor materi juga kan. Waktu lah juga ya. Terus gue sering teriak-teriakan. Gue kalau gue bodo amat. Lu udah mati sampai bokap gue dulu awal-awal gue nonton bola teriak-teriakan dikatain kayak orang gila lo. Gue diemin aja, tapi lama-lama bokap gue juga capek sendiri. Iya benar. Gitu. Iya, gue inget aja kalau ngomongin bokap, tapi gue juga pernah sampai kesel sendiri di kamar, nendang-nendang botol kalau lagi mainnya jelek gitu. Bukannya gitu, refleks. Itu sebelum ada pandemi apa udah ada pandemi nih? Dari sebelum pandemi. Dari kan tadi yang gue bilang pandemi. buat kalau lagi nonton partai tandang gitu. Lo kagak bisa gitu kan. Gue suka emosi sendiri. Makanya salah satu yang bikin gue, yang tadi gue bilang karena atmosfernya beda jauh itu, jadi luapan emosi gue tuh nggak tersalurkan. Kalau misalnya di stadion kan tersalurkan, kita lewat nyanyi. Misalkan Persija lagi butuh gol nih, kita bikin lagu semangat yang ayo apa sih namanya, kita bikin gol-gol gitu. Terus misalkan lagi loyo, kita sindir dengan nyanyian juga. Jadi tuh salah satu ekspresi kita tuh terungkapkan lewat chant itu kan. Jadi enak lah. Jadi kalau nonton di rumah rasanya jauh banget yang lu rasain nih. Jauh. Ngantuk gak sih Jar kadang-kadang sih? Banyak sih yang bilang ngantuk kalau nonton, apalagi kalau Persijanya mainnya jelek banget anjing. Kalau gue nonton bola sih ngantuk jarang ya. Kalau nonton yang tim yang gue suka kalau yang tim yang gue nggak suka, sekarang lagi jengkel nonton baru ngantuk. Jarang sih kalau gue sih kalau ngantuk gitu. Jar, cuma dari lu pertama kali nonton Persija itu kan sekitar 2006-2007 lah ya Jar. Iya. Nah Jar, pemain yang lu favoritin tahun itu siapa itu Jar? Nih gue dari dulu sampai sekarang nih kan mataku kan minus nih gitu ya kan. Jadi gue karena gue nggak pakai kacamata, jadi gue kadang-kadang kalau nonton di stadion dulu gue juga jarang bawa kacamata. Oke. Jadinya juga tuh gue sekali juga pakai kacamata, gue juga kalau misalnya ngegolin, gue juga masih suka nanya, itu siapa yang ngegolin? Karena emang bener-bener mata gue. Maksudnya kalau dengan pakai kacamata gue terbantu. Cuma nggak senormal kayak orang yang lihat, masih ada agak minusnya gitu. Jadi tuh kalau dibuat siapa, jadi gue dulu sih ngalirnya sih kayak ada idola gitu. Jadi tapi dulu gue sempet pas ada siapa sih, Emil Ham. Gue sempet demen sama dia dengan cara-cara mainnya. Cuma makin kesini gue mikirnya yang pasti-pasti aja sih. Siapa itu? Yang pasti-pasti aja maksudnya? Gue Ismet Sofyan sih. Ismet Sofyan masih menjadi. Dan bagi gue, kalau bagi gue nih, kan gue kan juga suka bola luar ya, suka Serie A nih.
Kalau kata orang luar tuh, kalau kata orang kita tuh sering ada ngecen Cesolo un Capitano. Kalau maksudnya tuh bagi kami tuh kapten kami cuma satu. Gitu. Jadi kalau gue bilang Cesolo un Capitano, menurut gue Ismet Sofyan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bambang Pamungkas dan lainnya. Oke. Kalau gue Bambang Pamungkas nganggap legend aja. Tapi kalau buat kapten, kalau buat gue pribadi, gue Ismet Sofyan. Karena menurut gue yang bener-bener like kapten itu yang nggak pernah ninggalin tim dalam kondisi apapun. Oke, paham gue. Makanya lo bukan mencap ya, tapi pribadi lo ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemain-pemain yang lain ya. Gue tetap apalagi sama misalkan kayak model BP kemarin pindah ke PBR terus balik, gue tetap respect lah. Biar gimana pun dia tetap ya legend. Iya, benar. Nggak bisa dipungkiri juga, mau kita ngoceh apapun juga nggak bisa dipungkiri kalau dia itu emang dia legend sebagai pemain ya. Sebagai pemain dan juga gimana nggak legend nih 2 kali ngerasain juara di Persija ya. Nah, Jar, sekarang gue mau nanya tentang The Jackmania nih, Jar. Kalau Jar, lu berarti bikin KTA Jackmania itu tahun berapa, Jar? 2008 waktu Insya Allah 2008. Jadi ceritanya bikin KTA waktu itu kan ada film Romeo and Juliet. Oh iya, tahu gue. Tahu. Nah, waktu itu kalau nggak salah syuting 2 kali, yang di Jalan Tol Mani gitu sama yang di Lebak Bulus. Oh, lu sempet ikut tuh, Jar? Yang di Jalan Tol gue nggak ikut. Oh. Gue jadi ikutnya pas bulan puasa di Lebak Bulus. Lebak-Bulusnya. Nah, akhirnya alhamdulillah tuh masih puasa tuh anak-anak Menteng tuh. Kayaknya yang gue lihat jarang tuh yang puasa, soalnya emang sih aku yang syuting capek kan, panas posisi gitu. Cuma alhamdulillah gue tim yang anak-anak Menteng terkontrol semua, puasa semua. Bisa akhirnya terus pas udah sampai pulang kan dapat komisi. Dulu kan masih zamannya Bang Aldo kan. Akhirnya pas di ini bagi-bagi duitnya, dia ngomong udah duitnya buat bikin KTA aja semuanya kan. Jadi waktu itu KTA berapa ya? 25 apa berapa sih, gue lupa. Zaman tuh 2008. Lupa gue berapa. Sekitaran segitu lah ya. Murah banget deh. Jadi ibaratnya belum nyampe di atas 50 lebih ya. Kan ketumnya masih Bang Danang ya? Bung Danang. Iya, Bang Danang iya di situ. Di situ dipaksa juga nggak. Itu sebenarnya kan duitnya kan hak kita juga, karena kita ibarat itu kan kerja, cuman kita mikirnya nggak kepaksa juga, karena ibaratnya ya ngerasain efeknya sampai sekarang enak gitu. Jadi kita udah bikin KTA dari dulu gitu. Jadi masih sebagian buat bikin KTA, sebagian buat jajan gitu. Walaupun juga masih sekolah kan gitu. Berarti kalau ngeliat KTA sendiri tuh ada kenangannya sendiri ya, ada ceritanya jadinya. Walaupun ada story-nya lah. Iya. Jar, dari 2008 ke 2022 ini kan berarti lumayan lama nih, jalan 10 tahun lebih kalau nggak sih, kurang lebih. Apaan sih, Jar, yang udah lo dapet dari The Jackmania aja? Banyak banget. Buat diri lo pribadi. Yang paling mahal sih ilmu sih. Ilmu ya? Kenapa itu, Jar? Ilmu ini juga dalam banyak hal. Ibaratnya yang simpel aja deh, namanya kita supporter di The Jackmania dari Jakarta kan beragam macam watak kan. Ibaratnya juga di DJ kan bukan orang Jakarta juga, bukan orang Betawi, jadi banyak orang-orang. Jadi ibaratnya kita bisa belajar dari orang, dari karakter orang. Kita bisa belajarin gimana caranya kalau kita nongkrong sama dia. Terus belajar juga kalau lagi nongkrong masalah nanya-nanya gawean apa-apaan. Terus dulu juga sekolah apaan gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak sharing-sharing gitulah. Dan ketemu-temu aja ya orangnya, maksudnya gitu ya. Walaupun berbeda-beda di Jakarta nih. Nah, cuma Jar, sekarang lu kan menjabat sebagai humas di bidang media sosial. Media sosial dari Jackmania Menteng. Itu sejak kapan, Jar? Kalau ditanya dari kapan sih? Jadi pengurus sih maksudnya. Kalau awalnya sih gini, gue bisa dipanggil gini. Dulu kan pas masih zamannya Bang Aldo kan. Dulu kan kita awalnya kalau nggak salah dari grup BBM deh. Iya. Dari grup BBM. Iya. Terus gue yang suka nyelotok tuh sama bapak tuh. Bang Aldo, bapak. Pak, nih bikin grup Facebook dong biar enak, biar gampang lagi kan nggak semua orang dulu punya BB kan gitu. Iya, benar. Facebook kan pasti main dulu. Akhirnya bikin, terus abis itu booming tuh Twitter. Izin lagi, Pak, bikin Twitter dong gini-gini.
nanti bikin jar. Iya pak, gue kiri bikin. Terus bikin IG, sampai bikin IG dulu, pas sampai bikin IG belum pergantian Corwell tuh. Oh berarti sebelum ganti Angga udah punya IG. Udah punya IG duluan. Dulu Corwell Angga masih jadi tukang apa namanya? Foto-fotonya lah. Iya, di kameramen nih. Gitu. Gue yang upload gitu. Nah, akhirnya Muswil 2017 ya? 2017. Muswil akhirnya kita ibaratnya sama bapak sama Pengurus yang bangga lain juga mau lebih ngerapihin, kita bikin struktur kepengurusan. Oh. Nah, akhirnya gue ditarik jadi divisi humas bagian media sosial. Padahal kalau hitung-hitung ya, gue bego masalah gitu-gituan. Sumpah. Enggak, begonya itu dalam artian apa Ya nih? kayak dalam kan kalau namanya admin kan pasti lu bisa ngedesain. Ibaratnya dasarnya lu bisa ngedesain lah, gue aja nggak bisa. Kayak ngedesain flyer apa gitu, gue aja nggak bisa. Oh, untuk buat pendapat lu pribadi, mungkin banyak ntar takutnya ada orang yang nonton, wah enggak juga Jar, apa gimana ya kan? Iya. Maksud gue lurusin omongan Ajar juga, maksudnya enggak harus banget jadi ya. Enggak harus banget bisa, cuma seenggaknya bisa menggunakannya aja. Nggak, mungkin waktu itu yang bikin gue ditarik juga sama bapak bener jadi pengurus inti. Karena lu aktifnya deh kali, karena lu banyak usulannya. Iya, karena gue yang ngusulin, kayak gitu. Mungkin dia juga ngeliat, kayaknya sih, gue bukannya sombong ya, kayak dia ngeliat dia kelebihan dari cara gue bikin caption. Iya, emang gue Itu juga suka sih kalau dibikin caption, sumpah lo jujur. Bukannya walaupun singkat tapi kata gue, wah tai juga nih orang. Makanya gue sering bawel, Jar, caption dong Jar. Kadang-kadang buat ditambak dulu. Gimana nih, kadang-kadang gue juga kalau ngomongin masalah bikin caption ya, gue kalau mikir dulu gue bikin caption apa nih, gue malah nggak nemu. Oh, jadi itu secara nggak langsung spontan iya, dong. Gue makanya gue kalau yang bagus, yang sering dapat like itu antara nggak tahu itu hoki apa bukan nih, itu yang spontan. Kalau sekarang kan ibaratnya kan di Menteng flyernya udah bagus-bagus, desainnya bagus-bagus, kan juga yang bikin kan lo, kalau nggak si Ade. Jadi gue cuma bikin caption. Tapi yang gue aneh dulu, ini kalau buat desain itu kayak jauh banget. Ibaratnya desain gue masih gembel banget. Oh, lu berarti sempat desain juga ya? Cepet, ibaratnya kayak, ya Allah. Lu dulu dibantu siapa Jar sebelum ada gua Ade yang lain? Sendiri. Oh, lu sendiri. Pakai PixArt gitu. Jadi masih ya Allah kayak ibaratnya kalau kita ngegambar kayak masih kayak anak TK, malah masih bagus anak TK kali kalau ngegambar. Cuman bisa dapat like banyak, gue juga bingung. Mungkin karena kelebihan di caption gue atau mungkin timing gue pas ngepostnya. Padahal ibarat gue dibilang pansus, maaf ya gue nggak pernah pansos di maksudnya gue ngetek siapa gitu nggak pernah, bikin masalah juga nggak pernah di IG cuma kalau di Twitter dulu sempet lah sedikit, emang bukannya pansos karena kita ngeladenin, mungkin karena gue nya juga dikeburu emosi, tapi akhirnya lu juga sering nyautin berarti di Twitter ya? Kalau di dunia Twitter kejam. Dunia Twitter kalau menurut gue kalau sebagai yang bagian media sosial, Twitter itu lebih kejam daripada IG buat interaksi ke orang luarnya. Soalnya dia mainannya kata-kata. Iya. Dan itu lebih cepet trending. Naiknya cepet booming di Twitter. Iya. Cuma Jar, sekarang kan lu udah menjabat sebagai humas sih. Kepala divisi humas itu dari tahun 2017. 2017 sih hitungan. Resminya 2017 ya kan Angga. Berarti kan awalnya itu 2016-2015 zamannya Bang Aldo ya, bapak ya. Dengan Bang Aldo, berarti perkembangan lu sampai sekarang ini Jack Menteng itu udah punya apa nih sih Jar? Media sosialnya itu yang membantu, apalagi kan ada pandemi. Kalau kita punya apaan aja media sosial yang masih aktif ya? Facebook masih ada. Facebook masih cuman ya gitulah. Masalah juga orang juga jarang yang main Facebook. Oh iya, sekarang udah jarang. Paling Facebook, Twitter, IG, web sama YouTube. Website-nya itu yang gimana sih Jar? Yang lu website itu digunain untuk? Ya mungkin kayak orang mau bikin KTA. Oke. Kita tinggal klik aja di sini link nih gitu nih. Itu nyari linknya di mana tuh? Ntar bisa lah, taruh di sini lah. Tinggal tolong ya. tinggal mampir doang, nggak makan kuota gede kok.
Jack Wifi kan juga ada tuh gratis. Jack wifi lagi. Cuma nonton iklan doang 2 kali dapat 4 giga. Gue 2 giga. Iya. Terus oh iya di bio juga ada, di bio IG, Instagram ada, Jack Menteng juga semua. di bio ada. Kayaknya di situ gue bikin Twitter, ketahuan deh bikin Twitter dari tahun berapa? Kalau iya, ketahuan nih ada dari tulisannya itu establishednya di bio-nya ditulis kok di situ. Tahun berapa tuh, Jar? Coba buka dong. Ke wifi kan? The wifi lo dia lo. Gila ya. Kita bergabung Twitter. Oh 2016. Ini ada bukti itu. 2016 guys. Kelihatan nggak? Silo guys. Ini Twitter ya 2016. Gitulah. Ya berarti bener yang tadi yang gue omongin ya. Iya, sekitaran segitulah 2000. Nah, kalau juga di Twitter nyari followersnya susah. Twitter sekarang berapa Jar Twitternya? Lah masih 800-an. Masih 800-an. Kalau Instagram sendiri? Instagram OTW 8.000. Wih, gokil. Tapi masih belum tembus target. Belum. Lu maksudnya target itu? Ya target gue 10k. 10k. Itu target lu sendiri atau disuruh sama Corwell? Ya sebenarnya sih dari gue pribadinya sih gue juga kepengen segitu. Cuma disuruh semangatin juga sih sama Corwell. Ayolah, bisa. Nggak usah dengan cara pansos, kita nggak usah dengan cara bikin viral dengan masalah. Kalau bisa kita viral yang kebaikan lah atau apaan gitu dengan yang positif. Makanya mungkin kita bikin konten-konten kayak gini nih kan mungkin jadi bisa naik sedikit naikin follower. Yang bikin susah dapet followers naik juga kan kita kan kadang-kadang kalau ngepost berupa flyer doang kan kayak orang bosen gitu ya. Orang kan lebih tertarik kalau kita lagi di stadion, lagi ada interaksi langsung tentang sepak bolanya itulah. Iya. Orang lebih suka. Entah untuk seenggaknya walaupun nggak di stadion kita kopdar ngumpul biasa aja tuh responnya banyak banget yang enak. Makanya sekarang susah banget kalau buat naikin followers ya. Mungkin ntar insya Allah lah amin aja kalau mudah-mudahan kita secepatnya aja bisa balik lagi ke stadion gitu. Iya amin. Jar, cuma berarti akun Jack Mania Menteng itu dipegang bukan nama lu doang ya? Bukan. Tapi lu mengkoordinir langsung kan, bertanggung jawab ke Corwell langsung. Ibaratnya Corwell nunjuk gue sebagai yang bertanggung jawab lah. Ya. Terus gue sebenarnya dulu udah lama sih pengen minta backup, cuma sama Corwell udah nggak usah ngapain lo aja udah cukup gini. Terus akhirnya gue ngeluh terus, maksudnya Menteng Will kalau begini terus kita Menteng ketinggalan banget, maksudnya gue nggak bisa ngedesain. Masalah kalau kita buat bikin pamflet apa-apaan gitu. Berarti pertama kali yang lu pikirin itu terutama penampilan lah istilahnya. Penampilan. Soalnya itu gue liat dari korel lain tuh gue akuin tuh keren semua. Keren. Mereka pada pinter-pinter semua ngedesainnya. Makanya gue bilang nih Menteng kalau ngandelin gue doang nggak berkembang. Makanya gue minta salah satu nih emang si adek kuliah di bagian itu ya desain ya. Pas lah gitu jadinya, alhamdulillah. Nggak apa-apa emang udah. Oke. Cuma Jar, YouTube ini udah gue sekarang ngomongin dari sosial media tadi kan sekarang udah ada YouTube nih Jar. Nah, lo pertama kali kepikiran YouTube itu kapan tuh Jar? Ngebentuk, maksudnya kepikiran kayak ngonten YouTube asik deh. Kalau kepikiran, gue sih nggak kepikiran konten. Kepikirannya? Gue kepikirannya kepengen punya semua akun sosial media untuk di Jack Mania Menteng gitu. Maksud lo gitu? Kan awalnya kan kalau ada yang ngikutin Menteng udah lama kan di follow di IG kan, yang selain anak Jack Menteng ya. Tahu dulu kita juga punya channel selain yang ini. Apa sih namanya? Jack Menteng. Enggak, maksud gue akun channel. Karena berhubung kesalahan human error di gue ya. di lo apa dia apa nih? Di gue. Oke. Handphone gue error, mesti disetel ulang pabrik. Jadinya sebenarnya gue nggak lupa nyimpen itu sih email sama password tuh pasti gue taruh di catatan, terus gue backup semua, terus gue salin gini terus gue taruh lagi, terus tiba-tiba gue pas login lagi ke email itu nggak bisa. Nggak tahu, padahal itu udah lumayan lah ibaratnya. Yang nonton udah banyak tuh. Udah banyak, udah
udah tembus 1000-an. 1000-an lumayan lah buat ibaratnya kayak masih amatiran kayak kita kan, gimana. Iya benar. Subscriber juga udah lumayan, udah lebih dari 100. Udah. Itu di situ gue juga niatnya awalnya gue gak kepengen konten lah, bikin gini, bikin vlog gitu. Gue cuma kepengen ini aja, apa namanya, pengen punya semua media sosial. Makanya lihat aja editan gue katrok banget kalau yang di akun Menteng yang dulu. Dulu kadang-kadang. Nah tapi itu dia yang gue bilang, tapi kenapa yang nonton bisa sampai segitu? Karena posisi kita di stadion. Gue ngamerin ini dari di jalanan sampai di stadion gitu, walaupun di editan ya Allah. Gue kalau ngeliat juga cuma ibaratnya gue masih hasil kerja gue juga sih kan, juga dibantu-bantu, kadang dibantu sama lo kan, kadang dibantu sama ada temen gue si Rio, kadang-kadang dibantu sama si adiknya Ucok, ada Oke. Berarti emang dari dulu lu minta tolong buat ini sebagai buat berkembang lah ya Jack Mentengnya. Berarti tapi gue tanggung jawab lah gitu. Dan gue mau nanya lucu nih sekarang nih. Berarti pas lu lupa ente nggak bisa ngapa-ngapain dong? Apa YouTube doang yang nggak kebuka? YouTube itu kan gue bikin yang YouTube emailnya beda. Maksudnya emailnya beda dari yang lain-lain kan. Gue tentu bikin IG nggak pakai email. Gue bikinnya pakai nomor soalnya cuma 2 nomor telepon temen gue. Dan akhirnya temen gue ganti nomor, akhirnya sekarang udah disangkutin ke email yang baru. Jadi semua ibaratnya dirapihin lagi. Cuma aman kan nih? Cuma YouTube doang nih yang nggak ke bawah. Iya, aman. Yang Twitter juga aman, semua aman. Gue masih ini gue taruh di catatan semua. Karena ibaratnya gue megang 3 akun pribadi gue, akun Decek sama salah satu akun klub sepak bola luar ya kan. Gue megang juga, jadi makanya gue Twitter ada 3, IG ada 3, Facebook gue juga ngadmin di grupnya ini. Gila, lu emang dari sononya lu admin nih ya. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Berarti Bapak nggak salah juga Pak, nunjuk ajar Pak, bener Pak. Rajin lagi dia orangnya Pak. Kalau Jar, cuma di tahun ini kan kita belum tahu adanya pandemi kemarin nih 2021 nih. Lu pernah dikasih target gak sih sama Korwil Jar? Untuk sosial media biasanya kan banyak. Targetnya kemarin Korwil gitu doang. Ngomongnya sampai 10K. Instagram. Kalau bisa. Oke, kalau bisa gitu. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya Korwil juga ngertiin lah, paham lah kita nggak ada bola coy, susah. Kita mau nyari angle yang bikin naikin followers. Ya masa kita mesti pansos kan nggak juga kan. Ya sebenarnya mah bisa-bisa aja pansos, emang kayak nggak etis aja gitu ya kan. Kalau kita memanfaatkan pemain untuk wilayah ya. Jar, nah gue sekarang mau ngebahas tentang The Jackmania-nya Jar. Kenapa gue mau ngebahas tentang The Jackmania? Karena Jackmania Menteng itu sekarang udah mau umur ke 21 tahun Jar, di bulan Mei 2022 ini. Nah, gue mau minta pendapat lo nih selaku pengurus inti dari The Jackmania Menteng. Harapan untuk Jackmania Menteng ke depan itu apa sih Jar? Dari lo? Gue sih gimana ya? Kalau menurut gue sekarang tuh dari yang gue rasain, gue kenal masuk ke di organisasi, ya gimana nih, gue dapat banyak pelajaran, dapat kenalan keluarga baru, orang-orang yang jadi tadi gue bilang juga sih, ilmu yang paling mahal. Gue kan pasti diajarin sama ini begini dalam konteks apapun, bahkan di luar sepak bola. Buat diri lu pribadi di luar sepak bola itu dapat ya lu ya? Gue kadang-kadang kalau lagi ada masalah apa cerita gini-gini terus dikasih masukan. Terus kalau misalkan lagi apa juga gimana gitu. Terus kalau ditanya harapannya sih intinya jangan pernah apa sih, kalau gue pengen bilang berubah. Maksudnya berubah tuh yang gue rasain yang sekarang tuh kayaknya enak. Gimana sih bahasanya? Maksudnya berubah jadi nggak enak apa gimana? Nyaman. Nyaman. Terus ibaratnya jangan kalau bisa stabil. Kenapa harus berubah gitu? Jangan intinya jangan sampai turun gitu aja. Oke.
gimana caranya stabil stabil tapi naik, jangan asal stabil tapi turun gitu maksudnya. Untuk di Jackmania Menteng. Terus apa lagi, Jar? Tapi itu doang. Iya, gue mau ngomong apaan gue juga bingung. Berarti 21 tahun anjing. Gue sih alhamdulillah nggak pernah ngerasain hal-hal yang aneh sih Dari Jackmania Menteng. Gue enak-enak aja, gue nyaman-nyaman aja. Cuma gue nanyain tuh. Tadi yang makanya gue bilang. Harapan lu ke 21 tahun ini harapannya apaan gitu untuk di Jack Menteng? Jangan menurun aja deh gitu aja. Jadi dari menurun dalam eksistensinya atau bukan dari kita lah, ini kan lagi ngomong, kita kan lagi ngomong internal. Jack Mentengnya berarti. Kalau ibaratnya kita kalau internalnya bagus, kita pasti dipandang sama orang lain, kita pasti juga bagus. Kita nggak perlu show off juga kok. Kita pasti juga kalau kitanya udah bagus, pasti orang dinilainya wah keren ya anak Menteng nih, kompak gini gitu. Berarti dari gue juga harus jujur aja, gue kadang-kadang malasnya juga kadang-kadang gue kan bisa mikirin buat bikin caption, bingung juga ya kadang-kadang yang mati maksudnya. Apalagi kalau lagi bete, Persijanya mainnya bego ya kan. Gue mau marah-marah nggak bisa nih, akun resmi ya kan. Akhirnya mau nggak mau, tapi akhirnya kadang gue suruh dek pas dek gitu. Jar, pertanyaan terakhir nih Jar. Pertanyaan terakhir nih, soalnya kita udah lumayan lama nih ngobrol ya, udah berapa menit tuh, udah hampir 30 lah itu, 30 menit. Pertanyaan terakhir nih Jar dari gue Jar. Gue mau nanya tentang diri pribadi lo. Ada kendala gak sih Jar selama lo menjadi admin nih Jar sampai sekarang? Kendala terbesar lo tuh apaan? Itu doang sih yang tadi gue bilang. Apaan? Yang bikin gue panik itu dia yang emailnya hilang pada YouTube ya. Oh iya bener, sayang sih. Tapi sih gue lebih panik kalau sampai semuanya, karena tapi sekarang gue di backup di, kan atau kan gue di catatan di handphone di note. Korul juga ngomong bukan di kategori, bukan nyumpain handphone hilang ya. Kalau waktu kita nggak tahu kita lagi apes handphone hilang, lu semuanya hilang dong. Makanya kalau bisa tuh yang penting itu lu catat di buku, kalau nggak yang bener-bener nggak bakalan punah gitu. Iya. Yang gimana ya, akhirnya gue catat di buku tuh sekarang. Terus yang hal-hal yang kejadian yang gak enak, pasti gue mesti nahan emosi sih kalau lagi main Twitter. Itu banyak yang gak enak di Twitter itu. Soalnya banyak banget lah, ibaratnya dari musuh kita kadang-kadang suka mention nggak jelas, tau-tau nongol, padahal gue nggak pernah mention dia kan, tau-tau di nongol gue nggak ladenin, gue gregetan, gue ladenin ntar gue salah. Sebenarnya sih kayak nggak dipantau juga sih, kayak Korul juga kadang-kadang main Twitter juga sih. Pantau kan? Lah anjing, kadang-kadang Korul suka bikin gabut tuh anjing, jam 2 lah, jam 3 ngomen toprak. Apaan sih, maksud gak apaan Will? Jar, gue nanya lagi nih, terakhir. Kenapa gue bilang terakhir, karena udah lumayan durasinya. Jar, terakhir, dari dulu sampai sekarang nih lu lebih banyak berinteraksi di sosial media lu pribadi atau di Jackmania Menteng? Di Menteng lah. Di Menteng. Apa karena antu lebih nyaman di Menteng atau gimana? Gue juga kalau di media sosial pribadi gue, karena gue juga orangnya nggak terlalu suka sosial media ya? Bukan nggak suka sosial media, gue nggak terlalu suka orang lagi kemana upload, lagi dikit. Lo lihat aja gue, lo kalau yang jadi lo kan ngikut jadi followers kita kan, temenan di IG. Lo lihat gue bikin snap jarang-jarang banget kan, ibaratnya kan 12 kali, kalau nggak lagi ada bener-bener momen yang lagi baru lo bikin tuh, bikin snap. Bikin 2 langsung. Jadi gue lebih fokusin ke itu, ke Jack Menteng. Okay. Pernah ikut seminar tuh pas sih namanya yang waktu itu yang masalah yang sama bidang hukum nih. Bukan. Pokoknya yang jangan sampai berakhir, jangan berujung buih. Dibui. Jangan berujung buih. Apa sih itu pokoknya intinya kita sekarang udah ada undang-undang IT, ya kan. Sekarang tuh kita salah ibaratnya salah satu kata aja tuh fatal. Di rekam jejak digital tuh bahaya. Kejam. Lo bisa dihapus, cuma screenshot lebih cepat. Iya benar orangnya. Soalnya gitu aja. Soalnya yang gunain media sosial bukan lu doang. Iya. Jadinya memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Gue nggak munafik, gue emosi kalau dikatain. Cuma ibaratnya, ya kalau misalkan ini apa sih namanya, sabar aja. Apalagi kita kalau ngadepin kayak supporter tetangga ya kan, ya ketahuan lah dia kayak gimana lah. Ibaratnya
galaknya di sosmed doang. Berarti jadi kita iyain aja gitu ya kan, enggak kita buang waktu juga. Iya, sama kuota. Tapi jujur ya, kalau itu gue di Twitter pernah loh gue sampai ketemuan begitu. Oh, lu pernah? Soalnya sampai mau ketemuan sampai ketemu? Enggak tahu di bohong. Oh. Dia nantangin. Lu nyamperin gitu? Gue nyamperin, dia nantangin. Terus? Gue di Menteng nih. Hah? Di sini ngomong dari sebelah, dari biru sebelah. Oh. Gue bilang, dia ibaratnya gue itu kepala gue emosi gue dari ubun-ubun ya kan. Gue jadi situ nggak banyak ngomong, gue langsung nge-DM. Jadi gue ngapain, gue nge-DM, ya udah lu di mana sini biar gue nyamperin, gue gituin. Gak taunya gue dibohongin, anjir. Dari situ gue mikirnya simpel sih, ya udah dia tuh cuma bacot doang di sosmed. Jadi capek ibaratnya, ya lo gue begoin, akhirnya gue yang malu sendiri, gue dibegoin sama dia. Iya, ngerti gue. Jadi jangan gampang emosi juga berarti. Kalau jangan, nggak usah gampang emosi. Maksudnya emosi sih pasti, cuma kita harus bisa kontrol aja sih, gitu aja. Iya. Baik menggunakan lah seenggaknya. Baik menggunakan media sosial ini dengan benar. Oke Jar, gue tadi udah makasih sebetulnya, cuma lo dibilang lo udah motong lagi ngelanjutin dengan saran lo. Gue yang mungkin gue lupa tadi untuk nanya itu, karena gue juga nggak tahu kalau lo ikut seminar itu Jar. Bagus soalnya pengurus pusat ngadain tuh ya, buat ngebantu bukan para infocom ya, para pemegang media sosial di Korul ya. Semua waktu itu lo diwajibin datang. Wajib ya. Lo datang lagi tuh Mas? Datang sama Korul sama Bang Yen. Oh iya. Oke Jar. Makasih sekali lagi Jar. Sama-sama. Gue juga maaf ngerepotin lo nih datang ya kan. Cuma buat gini doang nggak jelas aja. Cuma aku belum makan nih Jar. Ntar gue minta nasi uduk depan. Untuk silaturahim. Jar, oke. Thank you bang-abang semua. Maaf kalau ada salah kata dari gue pribadi atau dari Azhar. Azhar ya, bukan Ajar. Azhar. Tapi terlalu formal. Ya, terus mau dipanggil Ajar udah jajar aja udah. Kalem aja gue mah. Kalem. Atau dari Ajar. Ya, gue di sini secara nggak langsung ya kayak mewakilkan rasa rindu, rasa kangen para abang-abang pengurus, terutama yang mewakili seluruh anggota Jack Menteng buat nonton langsung, terutama sama silaturahmi antar wilayah di Jackmania Menteng. Karena dulu sebelum adanya pandemi ini kita sering ada ngumpul-ngumpul, kurang lebih ngumpul jelas sama ngumpul nggak jelas nih, kebanyakan gitu. Soalnya ngumpul nggak jelasnya itu, tapi jelas kita ngumpul itu karena ngebahasnya, kalau nggak ngebahas wilayah, kalau nggak ngebahas Persija, udah itu doang. Jelas kan jelas, udah nggak jelas. Iya gitu deh pokoknya deh. Gimana deh terserah lu nanggepin. Iya pokoknya nggak jelas kayak gitu, tapi kita ada poin yang kita ambil dari omongan kita antu gitu. Oke, mungkin kurang lebihnya gue minta maaf. Gue akhirin untuk video kali ini bareng Azhar dari media sosial Menteng, ketua media sosial Menteng, Azhar Abadi. Gue Esa pamit undur diri. Anjay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mania.